Buku KIA sebagai pendamping kader dalam deteksi tanda bahaya kehamilan. Buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak merupakan buku yang berisi tentang catatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, serta berbagai informasi mengenai cara merawat dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Risiko ibu hamil. Risiko ibu hamil adalah kondisi yang bisa membahayakan baik ibu maupun janin. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kehamilan ibu berisiko. Di antaranya yaitu tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, kemudian tekanan darah ibu lebih dari 140/90 mmHg, besar rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan ibu, letak janin sungsang atau lintang, adanya bekas sesar atau SC pada kehamilan sebelumnya, penambahan berat badan ibu kurang dari 1 kg per bulan atau lebih dari 1 kg per bulan, serta hemoglobin ibu kurang dari 10 gram per dl. Tanda bahaya kehamilan yaitu janinnya tidak bergerak, kemudian mual muntah terus menerus dan tidak nafsu makan, lalu ketuban pecah sebelum waktunya, perdarahan pada hamil tua atau hamil muda, kemudian timbulnya pembengkakan di daerah wajah, lengan, dan kaki disertai sakit kepala dan kejang. Masalah lain pada kehamilan yaitu ibu demam, menggigil, dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis, disertai gejala malaria, kemudian batuk terus menerus lebih dari 2 minggu, adanya diare berulang, kemudian ketika buang air kecil terasa nyeri disertai banyaknya keputihan berlebih, kemudian ibu merasa cemas dan sulit tidur, serta jantung terasa berdebar disertai sakit di bagian dada. Persiapan persalinan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam persalinan, yaitu tanggal dan waktu persalinan, kemudian donor darah, lalu adanya dana atau biaya persalinan, kemudian adanya kendaraan untuk menolong pada saat persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masa nifas. Masa nifas ini merupakan masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Hal ini berlangsung selama 6 hingga 8 minggu setelah persalinan. Ibu nifas berhak melakukan atau mendapatkan minimal 3 kali pelayanan kesehatan, yaitu 6 jam hingga 3 hari setelah melahirkan, hari ke-4 hingga ke-28 hari setelah melahirkan, serta hari ke-29 hingga ke-42 hari setelah melahirkan. Tidak hanya itu, ibu akan mendapatkan pula vitamin A. Ibu dianjurkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Kemudian keluarga dan ibu akan dianjurkan untuk melakukan keluarga berencana atau KB. Bayi baru lahir atau bayi yang dilahirkan ketika usia kandungan ibu mencapai 37 hingga 42 minggu. Ada bayi lahir sehat, yaitu bayi lahir segera, bayi menangis kuat, bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan, mampu menghisap ASI dengan kuat, serta berat badan bayi yaitu mencapai 2,5 hingga 4 kg. Tidak hanya itu, bayi baru lahir akan mendapatkan perawatan esensial, yaitu bayi dijaga agar tetap hangat, kemudian jalan nafas dibersihkan, mendapatkan perawatan tali pusat, serta inisiasi menyusui dini atau IMD, lalu dilakukannya pemberian salep mata antibiotika tetrasiklin pada kedua mata. Tidak hanya itu, bayi akan mendapatkan suntikan vitamin K1 di paha kiri, imunisasi hepatitis B0 di paha kanan,
pemberian identitas, anamnesis, dan pemeriksaan fisik, serta pemulangan bayi lahir normal, disertai informasi, konseling, dan kunjungan ulang pada ibu. Kemudian, bayi akan mendapatkan minimal 3 kali pelayanan kesehatan, yaitu 6 jam hingga 48 jam setelah lahir, hari ke-3 hingga hari ke-7 setelah lahir, serta hari ke-8 hingga ke-28 hari setelah lahir. Imunisasi dan vitamin A. Berikut adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga usia bayi berumur 24 bulan. Tidak hanya itu, bayi akan diberikan vitamin A, yaitu kapsul biru untuk 100.000 unit untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan, kemudian kapsul merah 200.000 unit untuk usia 12 hingga 59 bulan. Tanda anak sehat. Anak dikatakan sehat bila berat badan anak naik sesuai garis pertumbuhan atau KMS, tinggi anak bertambah sesuai pertumbuhan, kemudian kemampuan bertambah sesuai usia, serta tidak gampang sakit. Tumbuh kembang anak terhambat. Dikatakan tumbuh kembang anak terhambat apabila berat badan turun dan naik berlebihan, kemudian tinggi badan anak serta perkembangannya tidak sesuai dengan usia yang seharusnya.